Oke, malam ini kita bakal bahas terkait dengan, anti infeksi 2 malam ini ya, malam ini dan besok malam. Nah, saya bagi menjadi 2 pertemuan. Untuk malam ini kita bakal bahas terkait dengan antibiotik, kemudian malaria, dan yang terakhir adalah, anthelmintic atau anti cacing. Nah, sedangkan untuk besok malam kita bakal bahas terkait dengan antivirus, kemudian, anti jamur, dan satu lagi ya antivirus dan anti jamur. Bentar. Ya, oke, kita langsung mulai aja ya pertemuannya. Yang pertama bakal kita bahas yaitu terkait dengan antibiotik. Apa sih antibiotik itu, teman-teman? Atau secara artinya kira-kira kerjanya di mana? Antibiotik kira-kira menghambat siapa ya? Siapa yang dihambat oleh antibiotik, teman-teman? Bakteri, teman-teman. Ya, Bakteri, Kak. iya betul. Nah, kalau antibiotik itu yang dihambat adalah bakteri. Nah, untuk kasus-kasus antiinfeksi, teman-teman harus cari tahu dulu tuh penyebabnya apa. Kalau penyebabnya adalah bakteri, maka teman-teman harus berikan obatnya adalah antibiotik atau antibakteri. Nah, bisa nggak sih si antibiotik ini dipakai untuk terapi pasien yang terinfeksi virus? Bisa nggak kira-kira antibiotik untuk infeksi virus? Enggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau antivirus pakainya apa? Sorry, kalau terinfeksi virus pakainya apa? Virus. Antivirus. Kalau terinfeksinya sama parasit pakainya apa? Parasit. Parasit ya. Jadi tergantung sama kategorinya. Kalau misalnya antibiotik, maka khusus hanya untuk bakteri aja. Ya. Nah, kita lihat nih, apa sih secara definisi ya, antibiotik itu adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan dan membasmi mikroba. Nah, secara klasifikasi, antibiotik itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Ya, berdasarkan kemampuannya, ada yang disebut dengan bakteriostatik, ada yang disebut dengan bakterisid. Apa sih bedanya? Kalau bakteriostatik artinya apa? Bakteriostatik, kira-kira artinya apa? Nah, Hambat bakteri, Kak. apa ya bakteriostatik? Menghambat bukan sih, Kak. Iya, menghambat. Ya, kalau bakteriosit artinya apa? Membunuh ya. Jadi kalau antibiotik yang sifatnya adalah bakteriostatik, dia cuma menghambat pertumbuhannya aja, teman-teman. Dia nggak bisa membunuh si bakterinya. Tapi kalau yang bakterisid, itu dia mampu membunuh si bakteri. Ya, itu berdasarkan kemampuannya. Nah, tiap antibiotik punya klasifikasi atau jenisnya masing-masing. Ya. Nah, selain itu ada juga yang berdasarkan sifat farmakokinetik dan juga sifat farmakodinamik. Ya, yaitu ada yang disebut dengan concentration dependent dan ada yang disebut dengan time dependent. Ya. Nah, ini kita bahas nih, ini tadi berdasarkan kemampuannya ya, bakteriostatik dan juga bakterisid. Ya. Nah, ini yang berdasarkan sifat farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Ya, bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya concentration dependent sama time dependent? Ayo.
Kira-kira ada yang tahu artinya atau perbedaannya? Oke. Kalau concentration dependent, artinya si antibiotik ini kerjanya adalah dipengaruhi oleh konsentrasinya, ya. Tapi kalau time dependent, dia dipengaruhi oleh waktu pemakaiannya. Nah, maksudnya gimana, Kak? Kalau teman-teman ingat dulu pelajaran farmakokinetik, ada yang namanya titik MEC dan juga titik MTC. Ingat nggak? Apa bedanya MEC dan juga MTC? Ada yang ingat mungkin bedanya MEC dan juga MTC? MEC minimum efektivitas konsentrasi ya atau concentration, sedangkan MTC adalah minimum toxic concentration. Jadi obat itu seharusnya ketika berada di dalam tubuh kita adalah berada di ambang atau melewati titik MEC tetapi tidak sampai kepada titik MTC ya. Nah, apakah kaitannya sama time dependent dan concentration dependent? Nah, kalau yang time dependent artinya dia dipengaruhi oleh waktu. Nah, ketika kita minum obat kan pasti ada yang namanya titik AUC ya, puncaknya nih. Di sini nih puncaknya disebut dengan AUC. Nah, kalau si time dependent ketika obatnya ini sudah turun nih, udah dalam posisi setengahnya atau sedikit lagi mencapai habisnya, maka teman-teman harus segera minum obatnya lagi. Biar apa? Biar dia kembali lagi menuju pada titik AUC-nya ya. Nah, sedangkan kalau concentration dependent adalah ketika konsentrasinya berada pada ujung nih, ujung AUC-nya, maka teman-teman harus segera ya, harus memberikan dosisnya lebih tinggi atau mempercepat pemberiannya ya. Nah, kalau concentration dependent ini biasanya kaitannya adalah dengan yang kita sebut loading dose. Paling sering kasusnya adalah dengan penambahan obat-obat antibiotik pada kondisi loading dose. Nah, kalau time dependent, nah ini kaitannya sangat erat dengan resistensi, teman-teman. Ya, kenapa? Karena kita biasanya minum obat itu seingatnya dan semaunya. Sedangkan untuk antibiotik-antibiotik yang kerjanya dengan time dependent itu nggak bisa semaunya. Ya, kok nggak bisa semaunya? Karena ketika dia kadarnya sudah hampir habis, harus segera kita minumin lagi biar pertumbuhan bakterinya itu segera mati. Ya, tapi kalau kita minumnya nanti nih, jeda dulu ntar aja, seharusnya kita minum obat keduanya misalnya jam 12 siang. Tapi kita lupa atau kita ingat tapi ntar dulu deh gitu, kita baru minum jam 1. Nah, setengah jam itu maka obat itu akan ada nih di dalam tubuh kita. Nah, ketika obat itu nggak ada, maka akan timbul pertumbuhan bakteri yang baru. Gitu ya. Nah, obatnya apa aja sih yang kerja di concentration dependent? Nih, obatnya adalah golongan aminoglikosida dan juga golongan fluoroquinolone ya, atau obat-obat yang paling tinggi tingkatannya dalam kasus atau dalam pemberian antibiotik. Sedangkan untuk time dependent adalah obat golongan beta-lactam dan juga makrolida. Artinya obat yang paling aman atau paling banyak digunakan dalam kasus terapi empiris dengan menggunakan antibiotik. Ya, itu berdasarkan sifat farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada ya, teman-teman? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ke mekanisme kerja dari si antibiotik. Ya, nah mekanisme kerja antibiotik itu, teman-teman, ada 5. Ya, yang pertama adalah menghambat si dinding sel, ya, dinding sel bakteri. Yang kedua adalah menghambat sintesa DNA sel, ya. Yang ketiga menghambat sintesis protein
Nah, untuk sintesis protein ini nanti dibagi jadi 2 kelas, teman-teman. Ada yang 30S dan ada yang 50S. Kemudian yang keempat adalah menghambat asam folat dan yang kelima adalah menghambat mRNA. Ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih yang menghambat dinding sel. Nah, antibiotik yang menghambat dinding sel itu berarti dia kerjanya kira-kira dinding sel bakteri itu terdirinya dari apa ya namanya? Ada yang tahu? Komponen pembentuk dinding sel bakteri? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, kira-kira komponen pembentuk dinding sel bakteri apa ya? Pep? Peptidoglikan, teman-teman. Pernah dengar nama peptidoglikan? Pernah. Ya. Nah, ini komponen pembentuk dari dinding sel bakteri, ya. Nah, kalau jamur nanti beda lagi, ya. Ataupun pada virus manusia pun juga berbeda, ya. Nah, nanti kerjanya obat-obat yang menghambat dinding sel bakteri adalah bekerja di sini nih, dia menghambat si peptidoglikannya, ya. Nah, kita bahas dulu nih. Yang pertama adalah golongan beta-laktam, ya. Nah, golongan beta-laktam untuk yang menghambat dinding sel ada 2 macam, teman-teman. Yang pertama adalah golongan beta-laktam dan yang kedua adalah golongan glikopeptida, ya. Nah, untuk golongan beta-laktam dibagi lagi nih, teman-teman. Ada golongan penisilin, golongan cefalosporin, golongan karbapenem, dan terakhir adalah monobaktam. Ya. Nah, penisilin apa aja obatnya? Amoksisilin, ya, ampicillin, penisilin, ya, ada kemudian apa namanya amoksisilin clavulana. Ya, tapi clavulanat ini dia nanti punya mekanisme kerja yang beda, teman-teman. Ya, nanti kita bahas sekilas. Ya, ini kita ngomongin golongan penisilin dulu. Nah, golongan penisilin ini punya efek samping nih yang paling khas, yaitu adalah shock anafilaksis. Selain itu, kira-kira ada yang tahu efek samping dari golongan penisilin? Selain shock anafilaksis yang paling khas? Ada yang tahu nggak? Halo, teman-teman. Halo, halo. Ini saya kayak ngomong sendiri jadinya. Ayo, kira-kira apa efek samping lainnya dari golongan penisilin? Urtikaria bukan, Kak? Apa? Urtikaria. Yang paling khas selain shock anafilaksis, sindrom, ya, sindrom Stephen Johnson. Apa sih itu sindrom Stephen Johnson? Ya, ada yang tahu nggak? Sindrom Stephen Johnson itu ditandai dengan apa? Ya, biasanya kalau pasien dinyatakan sindrom Stephen Johnson itu ditandai dengan apa? Dengan? Kulit melepuh bukan sih, Kak? Iya, betul ya. Ruam kulit dan terasa terbakar atau melepuh. Ya, itu ciri khas dari yang namanya pasien terkena atau terinfeksi yang namanya sindrom Stephen Johnson. Ya. Nah, kemudian itu golongan penisilin. Yang kedua ada golongan cefalosporin, teman-teman. Nah, cefalosporin ini punya banyak generasi ya. Ada generasi 1, contohnya cefadroxil, kemudian cefradin ya, kemudian cefalexin dan lain sebagainya. Generasi 2 ada cefuroxim ya.
ada sefoksitin. Generasi ketiga sefotaksim, cefixim, ceftriaxone ya yang paling sering kita dengar. Kemudian generasi yang keempat yaitu adalah cefepim ya ada cefpirom. Dan yang paling terakhir adalah generasi kelima yaitu ceftaroline. Ya ini generasi yang paling terbaru. Nah, apakah bedanya dari masing-masing generasi? Semakin ke bawah nih, semakin ke bawah nih generasinya menuju ke generasi kelima, itu indeks terapinya dia semakin semakin sempit teman-teman. Maksudnya gimana Kak? Kalau generasi 1, dia bisa menghambat bakterinya gram positif maupun gram negatif. Tapi semakin ke bawah, nih semakin ke generasi 4, 5, dia hanya mampu menghambat salah satunya aja, ya semakin spesifik ke bakteri tertentu. Kayak gitu. Nah, terus selain itu, untuk cefalosporin generasi 1 dan generasi 2, ini spesifik nih teman-teman. Biasanya dia digunakan untuk terapi apa nih? Ada yang tahu nggak indikasinya? Profilaksis, Profilaksis bedah bukan, Kak? Iya, betul ya. Kalau yang generasi 1 dan generasi 2 ini khusus biasanya dimanfaatkan untuk profilaksis bedah. Jadi kalau nemu nih nanti soal UKAI, oh pasiennya harus dioperasi atau akan melakukan operasi, dokter minta rekomendasi teman-teman antibiotik apa yang bisa diberikan, maka teman-teman cari yang generasi 1 dan generasi 2 dari cefalosporin. Ya. Nah, sedangkan teman-teman cefalosporin yang generasi ketiga nih, ini dia digunakan indikasinya untuk terapi apa? Ya, kalian tahu? Kasus meningitis. Ya, jadi kalau nemu soal-soal UKAI ngomongin kejadian meningitis, maka teman-teman cari rekomendasinya adalah cefalosporin generasi ketiga. Ya, cefotaksim, cefixim, ceftriaxone, ya, itu dia digunakan untuk kasus meningitis. Ya, kemudian selain golongan cefalosporin, ada golongan karbapenem. Ya, contohnya imipenem, meropenem, doripenem. Nah, untuk golongan karbapenem ini sekarang yang terakhir dulu itu ada monobaktam, contohnya aztreonam. Nah, untuk karbapenem dan monobaktam ini sudah banyak ditinggalkan teman-teman. Ya, sudah banyak terapi yang tidak menggunakan kedua obat ini. Kenapa? Karena angka resistensinya ternyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan obat golongan beta-laktam, penisilin maupun cefalosporin. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman ya, yang perlu teman-teman perhatikan juga pada golongan beta-laktam ini ada yang namanya clavulanat ya. Pernah dengar nama clavulanat? Biasanya dia dikombinasi tuh sama golongan penisilin, contohnya amoksisilin clavulanat atau ampicillin clavulanat. Ada yang tahu nggak kerjanya dia atau mekanisme kerjanya dia seperti apa? Oke, kalau yang golongan clavulanat, teman-teman, dia disebutnya dengan inhibitor beta-laktamase. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar tuh inhibitor beta-laktamase. Apa sih inhibitor beta-laktamase? Artinya si clavulanat ini punya tugas atau punya peranan membantu golongan beta-laktam untuk mempertahankan cincin beta-laktamnya. Kenapa kok dipertahankan? Karena biasanya obat-obat, antibiotik yang golongan beta-laktam itu kan kerjanya adalah dengan mengganggu cincin beta-laktam yang ada pada bakteri. Nah, bakteri ini
lama-kelamaan dia kuat tuh teman-teman, tahan terhadap yang namanya antibiotik golongan beta-laktam karena dia mampu membuat atau menggandakan cincinnya dengan sendirinya. Nah, ada obat yang kerjanya atau si inhibitor beta-laktamase ini tugasnya adalah membantu nih si golongan beta-laktam biar si bakteri ini dia nggak bisa bikin cincin yang baru, tapi dia bakalan ngikat tuh tetap ke cincin yang si golongan beta-laktam tadi, gitu ya. Nah, gampangnya nih teman-teman kalau lihat nih bagian atas ini nih sama bagian bawah ini adalah rangkaian atau kita sebut dengan dinding sel ya. Ini adalah dalam satu peptidoglikan teman-teman. Nah, satu peptidoglikan itu dia terkandung atau komposisinya adalah satu NAM dan satu NAG ya. Nih, kita anggaplah yang warnanya di bagian atas ini nih kita anggaplah dia sebagai NAG ya. Nah, yang bawah kita anggap dia sebagai NAM. Nah, si NAG dan NAM dia harus berikatan teman-teman ya, berikatan agar dia bisa menjadi satu kesatuan ya, menjadi peptidoglikan. Nah, untuk berikatan dia butuh bantuan yang namanya transpeptidase. Ya, transpeptidase ini tugasnya adalah dengan cara mengikat protein D-alamin. Ya, nih si D-alaminnya ini nih kita anggap yang warna kuning ini nih, dia bakalan diikat nih sama enzim transpeptidase. Ya, nah ketika diikat maka dia akan menjadi yang namanya peptidoglikan. Ya, akan menjadi dinding bakteri yang baru. Nah, tugasnya inhibitor beta-laktamase adalah di sini nih teman-teman. Dia menghambat proses ini. Ya, dia disebut dengan yang namanya penicillin binding protein. Artinya apa? Dia menduduki nih tugasnya dari si transpeptidase. Kalau transpeptidasenya dihambat, maka tidak akan terbentuk yang namanya peptidoglikan. Ya. Nah, sedangkan kalau tugasnya si beta-laktam, teman-teman ya, dia di sini nih, dia akan membentuk cincin nih di sini nih. Nih. Dia akan mengikat di sininya. Ya. Jadi di sininya ditutup nih sama si golongan beta-laktam. Ya. Jadi nggak bisa nih atau diikat. Nah, sedangkan bakteri-bakteri yang kuat terhadap beta-laktam, dia bisa melepaskan diri dari cincinnya. Nah, makanya kita tetap butuh yang namanya siklavulanat untuk menghambat proses transpeptidase. Sehingga walaupun ketika dia tidak terbentuk menjadi peptidoglikan, obatnya akan lebih efektif. Gitu, teman-teman. Untuk yang golongan klavolanat. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian untuk golongan glikopeptida ini obatnya ada 3 macam teman-teman, yaitu adalah bacitracin, kemudian vancomycin, dan yang terakhir adalah polymyxin. Ya. Nah, kemudian biasanya nih sering banget terjadi yang namanya kasus resistensi dalam penggunaan golongan beta-laktam. Nah, kalau teman-teman nemu soal UKAI terus bilang pasiennya resistensi terhadap golongan beta-laktam, maka teman-teman ganti dia ke golongan yang lain ya. Salah satunya adalah golongan glikopeptida. Tapi kalau dia cuma bilangnya resistensi terhadap penisilin nih, maka teman-teman bisa ganti ke golongan cefalosporin atau golongan carbapenem dan juga monobactam ya. Jadi teman-teman harus lihat dulu soalnya seperti apa. Dia mintanya resistensinya kemana? Ke golongan besarnya atau golongan kecil. Kalau golongan besar, maka teman-teman ganti ke golongan yang lebih besar lainnya. Tapi kalau golongan kecil, maka teman-teman ganti ke golongan kecil yang lain. Oke.
Untuk antibiotik yang menghambat dinding sel ada pertanyaan dulu? Cukup jelas teman-teman? Lanjut, Kak. Oke, kalau lanjut kita bahas yang kedua, yaitu adalah menghambat DNA sel. Nah, untuk yang menghambat DNA sel artinya dia bekerja pada pembentukan DNA, ya. Pada pembentukan DNA-nya. Nah, dia bekerja pada pembentukan DNA. Terjadinya di asam nukleatnya, ya, di inti selnya. Nah, apa sih obatnya? Obatnya adalah golongan quinolon dan juga fluoroquinolon. Nah, golongan quinolon contohnya adalah asam nalidiksat, kemudian ada asam pipemidat. Nah, dua obat ini sekarang sudah tidak familiar teman-teman. Karena apa? Karena efek sampingnya lebih tinggi atau resiko efek sampingnya lebih lebih tinggi jika dibandingkan dengan golongan yang si fluoroquinolon. Makanya yang banyak digunakan adalah golongan fluoroquinolon untuk saat ini, yaitu ciprofloxacin dan juga levofloxacin. Efek sampingnya apa nih? Efek sampingnya sama, yaitu menghambat pertumbuhan tulang. Nafa, kenapa breakout room-nya tiba-tiba ke-close ya? Bentar, Kak. Oke. Oke. Next.